Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ulfi Arifah Hasani dari SDN Cilebat Kota Cimahi akan menyampaikan aksi nyata terkait bagaimana menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Garis besar topik Merdeka Belajar akan membahas tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar akan memaparkan 5 materi, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kedua, mendidik dan mengajar, ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi ke-1, kita perlu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali diri dan peran sebagai pendidik, kita perlu merefleksikan diri dengan mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa peran kita sebagai pendidik itu ialah untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian peran sebagai guru yaitu ialah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Materi kedua, kita akan mempelajari pengertian mendidik dan mengajar menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Pengertian pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Mengajar merupakan bagian dari mendidik. Sedangkan pengertian pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Dapat kita simpulkan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, kita akan melihat bagaimana perkembangan metode pendidikan selama 1 abad ini. Pertama, metode pengajaran yang berkembang selama ini adalah metode pengajaran kolonial, di mana sistem pendidikan berdasarkan perintah dan sanksi. Kemudian terjadinya diskriminasi pendidikan berdasarkan latar belakang murid, di mana anak yang memiliki latar belakang lebih baik diberikan pelayanan yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa metode pengajaran kolonial ini sangatlah tidak adil untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu, beliau menggagas sebuah pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Adapun metode yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ialah I Ngarso Sing Tulodo, di mana seorang pendidik di depan haruslah sebagai seorang yang teladan yang baik. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, artinya selama di tengah dia harus bisa memberikan motivasi muridnya untuk terus maju. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya selalu mendorong muridnya untuk terus maju, dan kita sebagai guru harus menjaga keselamatan muridnya untuk tetap berada pada perilaku-perilaku yang baik. Dalam pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, manusia harus dibentuk secara utuh. Menurut pandangannya ialah manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodratnya sebagai manusia, mampu berdikari mandiri dengan pemikirannya sendiri. Materi yang ketiga ialah bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya sebagai pendidik kita harus perlu tahu dasar atau kodrat keadaan pendidikan yang terdiri atas kodrat alam, di mana dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid itu berada. Yang kedua terkait kodrat zaman, adalah dasar pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman murid itu berada. Prinsip dalam menjaga dan mewujudkan kodrat keadaan pendidikan yang dinamis berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara ialah dengan asas trikon.
Ke-1, asas kontinu, yaitu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kedua, asas konvergen, yaitu kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Yang ketiga, asas konsentris, di mana kebudayaan harus memiliki karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Artinya pendidikan kita harus berakar sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Materi keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita perlu paham apa itu pengertian budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atas kemauan sehingga menimbulkan tenaga, atau bisa kita maknai sebagai perpaduan antara cipta atau kemampuan kognitif, rasa atau kemampuan afektif, sehingga menghasilkan karsa atau kemampuan psikomotorik. Selanjutnya kita harus mengetahui teori pendidikan terkait bagaimana melatih dan mendidik budi pekerti. Pertama, teori tabula rasa, di mana kita menganggap bahwa anak terlahir dalam keadaan kosong yang tidak memiliki ide bawaan dari lahir sehingga dapat diisi sesuai keinginan pendidik dengan pengetahuan dan wawasan. Kita anggap anak itu sebagai kertas yang kosong. Yang kedua adalah teori negatif, di mana mengibaratkan anak seperti kertas yang telah penuh dengan coretan sehingga pendidikan seperti apapun tidak dapat diterima atau kita menganggap anak itu tidak bisa diubah. Bapak Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta mengambil kedua teori barat tersebut, tetapi beliau menggagas sebuah teori konvergensi, di mana kita menganggap setiap anak itu seperti kertas yang sudah terisi dengan tulisan namun masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Oleh karena dalam hal ini, pendidik bertugas untuk membantu menebalkan dan memperjelas tuntunan yang baik agar arti dan tujuannya dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia. Seorang pendidik pertama harus memahami setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Kedua, pendidikan ini hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik itu adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik harus paham kita tidak dapat berkehendak atas kodrat atau potensi murid. Yang kelima, pendidik harus memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan yang keenam, sebagai pendidik kita membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, serta mampu memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Materi yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, yaitu dengan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Sebagai seorang pendidik, untuk menciptakan pembelajaran terbaik, haruslah dengan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kita kenal pada kurikulum Merdeka ini dengan istilah pembelajaran terdiferensiasi, di mana pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan murid kita sendiri. Selanjutnya, pendidikan ini tidak serta-merta sebagai tanggung jawab dari guru di sekolah. Akan tetapi perlu adanya kerjasama dan kolaborasi oleh seluruh pihak, terutama keluarga sebagai dasar pembentukan karakter anak, kemudian sekolah sebagai pemangku kebijakan pendidikan yang bisa membuat kebijakan-kebijakan atau program-program yang berpihak kepada anak. Selanjutnya tidak lepas dari masyarakat sebagai kontrol community yang bisa mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi tumbuh kembangnya anak di lingkungan masyarakat, sehingga tercapai pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian pemaparan terkait pemahaman Merdeka Belajar. Kita bertemu lagi di topik-topik selanjutnya ya. Terima kasih.